penyebab dari stunting itu muncul bahwa kualitas air yang buruk itu menjadi penyebab dari stunting. Penyebab dari stunting artinya dari air yang kualitasnya kurang buruk, baik ya, lah ya atau buruk ya, itu bisa menyebabkan stunting. Air yang aman ya, sekali lagi air yang aman itu bukan yang kolinya tok mati, tapi ada 3 parameter, ada fisika, kimia, dan biologi. Aduh, iki kudu belajar mana? Kan kalau ini Mas sempat kita diskusi ya, cek wong-wong roh ini ya. Iya. Itu sakjane tanpa dimasak air yang dari perumdam ini ya. Siap minum? Diminum itu Bisa. Cuman pertanyaannya kan jaringan perpipaannya bagaimana? Ya. Termasuk yang persil di rumah itu. Ya. Itu aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis IJTI bersama saya Syafiq Manaf dan saya sendirian hari ini. Cak Lontong sedang dapat job gede kayaknya. Ya, wis gak apa-apa lah. Nah, tapi saya hari ini ditemani ada yang beda bersama dengan Tiber dan sing duwe Tiber iki. Nah, dengan Direktur Perumdam Tirta Kencana Pak apa atau Mas ini ya? Sembarang wis. Sembarang. Tapi saya enom mikir ya diceluk Mas lah ya. Dengan Mas Khairul Hasim. Sehat Mas hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Berkat minum Tiber ini ya, kayaknya. Tiber lah salah satunya pendukung kesehatan gitu. Ya Mas ngomong Perumdam Tirta Kencana atau kayaknya lebih enak lebih gampang orang-orang nyebutnya PDAM gitu ya. Boleh. Ya gitu aja ya, enggak apa-apa ya. Nah, boleh. Baik nek kok keliru cek gak delokno wong-wong lah ya. Nah, Mas, sebenarnya apa pentingnya PDAM di Jombang gitu lah ya. Ketika ngomong ketersediaan air, ketika ngomong apalagi ya kualitas air. Oke, kita mungkin di beberapa pemberitaan itu dunia ini sedang krisis air kan katanya. Tapi nek Jombang ya, karek ngebor kan metu, Mas. Nah, itu gimana, Mas? Gimana? Ya itu tadi masalahnya. Yang sampai sampaikan itu. Iya masalah itu. Jadi yang pertama adalah negara itu kan harus hadir dalam seluruh kebutuhan masyarakat, salah satunya air gitu. Kan merupakan kebutuhan dasar yang harus dilayani oleh negara. Makanya kenapa kok ada PDAM, ada Perumdam? Karena ini sebenarnya perbedaan status saja dari PDAM yang dulu BPAM, kemudian jadi PDAM, kemudian jadi Perumdam. Dia membedakan beberapa core bisnis yang dilakukan oleh jenis sebutan tadi itu. Karena kalau Perumdam sudah perusahaan umum, artinya daerah air minum. Artinya berarti dia boleh melakukan pengelolaan produksi-produksi yang bersumber dari air, semacam produksi perpipaan, tangki ataupun air kemasan kayak Tiber sekarang ini. Oke, kalau PDAM hanya perpipaan. Hanya perpipaan sementara itu ya. Oke, itu bedanya rek kenapa sekarang itu sebutannya adalah Perumdam. Betul. Karena memang memperluas apa istilahnya jangkauan atau memperluas bisnis lah ya, manfaat. Betul, memperluas manfaat dari sebuah perusahaan daerah ini untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat. Nah, kalau ngomong kebutuhan air nih ya di Jombang, kalau Perumdam hari ini itu apa yang dilayani di perpipaan istilahnya ya, air untuk rumah tangga itu ada berapa? Kita punya 23 ribuan pelanggan. Sejombang lah ya, Sejombang. Oh, Sejombang. Sebenarnya tantangannya sih begini, kenapa kemudian Jombang itu butuh Perumdam? Nah, makanya itu kan yang paling penting. Betul. Ngebornya bisa gitu loh. Betul. Itu sering kali saya ungkapkan bahwa Jombang itu unik karena apa? Ngomongin tentang perpipaan yang harus berbayar, karena kan ada bayar ya, ada bayar, ada iurnya itu. Tungkae wong Jombang bawa baja keluar air. Nah, ini loh ini tantangan. Tapi bagaimana kemudian ini menjadi penting dan perlu untuk terus dikembangkan oleh pemerintah pada saat ini ataupun ke depannya. Karena satu, tentang ketersediaan air. Mungkin isu besar di dunia banyak yang kekeringan. Jombang kekeringan loh, Mas. Oh iya. Jombang ada beberapa tempatnya kekeringan. Artinya bahwa air itu harus dikelola dengan benar, harus di-manage dengan benar, sehingga kemudian distribusi air baik itu untuk minum, untuk kebutuhan air bersih maupun air untuk pertanian ini bisa terlayani gitu. Artinya
distribusi air yang adil gitu ya. Betul, yang berkeadilan untuk semua aspek gitu ya. Kemudian salah satunya tentang kualitas. Kualitas. Sampai buka tadi di awal. Kualitas bagaimana? Apakah kemudian ngebor itu sudah kualitasnya baik? Belum tentu. Oke. Contoh ini. Ketika kemudian di sini ada komunal yang padat. Padat nih, rumahnya padat sekarang kan, jangankan di perkotaan atau di perumahan ya. Di pedesaan pun sekarang sudah padat semua. Padat. Bagaimana kemudian jarak antara septic tank itu dengan sumur? Jangan-jangan yang diminum adalah air resapan. Iya. Nah, satu lagi tantangan yang keren ini, penyebab dari stunting itu muncul bahwa kualitas air yang buruk itu menjadi penyebab dari stunting. Penyebab dari stunting artinya dari air yang kualitasnya kurang buruk, baik lah ya, atau buruk ya, itu bisa menyebabkan stunting. Nah, bahaya ini berarti ya. Artinya harus dipastikan bahwa kualitas air nang omahe sampean iku kudu apik karena untuk kelangsungan hidup anak-anak kita nanti. Nah, Mas, kalau ngomong ini umpamanya nih ya, saya beli perumahan ataupun saya ingin dirikan rumah nih ya di salah satu pojok di Jombang. Nah, untuk ngetes air itu biayanya berapa sih, Mas? Kalau untuk ngelabkan air ya, kami ini masih belum bisa memenuhi seluruh parameter yang harus diwajibkan, karena memang untuk membuat lab itu kan biayanya luar biasa ya. Tapi kami bisa untuk lab kebutuhan dasar bahwasanya air ini baik atau enggak kami bisa. Sekitar ada 9 parameteran lah itu. Itu enggak berbiaya kalau di kami. Panggil aja kami datang ngetes kita. Artinya jika saya pingin ngebor nih karena rumah saya baru gitu ya, atau beli perumahan, saya bisa ngubungi Perumdam atau PDAM. Mas, tes nomahku ini. Iya, boleh. Airnya gimana gitu. Gimana? Cuman itu tidak standar lengkap loh ya. Artinya bahwa air ini bersih apa enggak itu aja. Belum aman gitu. Karena kategori air itu kalau sudah layak ya aman sebutannya, bukan air bersih lagi. Air aman. Makanya isu nasional sekarang adalah yang diinginkan pemerintah pusat, daerah adalah air aman. Air aman. Makanya tagline-nya Tiber itu kan air minum aman. Berarti boleh diminum. Air minum aman. Oke. Nah, kalau itu tadi secara nasional dan juga Jombang juga sama, Mas. Kalau ngomong kekeringan, krisis air, kemudian kualitas, kalau menurut jenengan sudah berapa tahun di PDAM? Saya ini 5 tahun berjalan ini. 5 tahun berjalan. Nah, artinya kan pasti sudah keliling nanggone beberapa kecamatan, beberapa titik kan ya. Kalau ngomong kualitas air di Jombang, air tanah ya, atau sing dibor wong-wong lah istilahnya, itu piye Mas kualitasnya? Beberapa daerah, terutama yang sangat gak bagus ya untuk dipakai itu jelas satu wilayah kota Jombang. Wilayah kota Jombang. Arah ke utara Tembelang. Tembelang. Kemudian kalau dulu Bareng itu aman, sekarang tidak aman. Penyebabnya apa, Mas? Penyebabnya banyak. Salah satu sampah domestik. Sampah rumah tangga, betul. Jadi banyaknya septic tank yang tidak terkendali, yang tidak terukur jarak dan sebagainya itu, meskipun itu bukan bagian dari tugas kami kan itu. Tapi itu juga benar-benar dia mengkontaminasi, menjadi kontaminan di dalam air tanah itu sendiri, apalagi air tanah permukaan. Air apa yang aman ya? Kalau memang tidak mampu untuk cari mata air, berarti ya harus air dalam yang dia di atas 120 meter. 120 meter. Artinya yang dibor wong-wong gawe pompa air itu ya, itu air permukaan yang air permukaan. Yang air permukaan itu. Kalau septic tank itu kan apa istilahnya? Tinja ya. Dalam terkomentasi tinja itu banyak ada bakteri E. coli namanya, Mas. Bakteri E. coli. Nah, biasanya nih orang-orang karena mungkin juga pengetahuan kan. Nek E. coli kan engko digodhog. Ya, mati dumbe selesai. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Hasim sendiri gimana? Air yang aman ya, sekali lagi air yang aman itu bukan yang kolinya tok mati, tapi ada 3 parameter, ada fisika, kimia, dan biologi. Aduh, iki kudu belajar mana iki. Nah, kalau koli kan biologinya aja kan. Mungkin yang mati dia bakteri kolinya. Virusnya, bakterinya mati, tapi bagaimana dengan kandungan misalkan di situ ada gram besinya. Ada kandungan kapurnya, ada kandungan mangannya dan sebagainya. Yang mungkin kalau sering ya kita itu rebus air terus bawahnya ternyata kerak putih. Gitu ya? Nah, itu bisa kalsiumnya tinggi, bisa Fe-nya tinggi, warnanya jadi kuning dan sebagainya. Baju kuning. Nah, itu apakah bisa diminum? Bisa air itu, tapi tidak sehat, tidak aman. Makanya tadi saya sampaikan salah satu penyebab stunting itu karena kualitas air yang buruk.
Makanya jadi tantangan se-Indonesia ini, bahkan di dunia, bagaimana mengamankan posisi air itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalau produksinya PDAM atau Iya, Perudam iya, sendiri iya, nih, iya. sudah aman atau belum? Terus kira-kira ya untuk meyakinkan masyarakat. Sorry Mas ya, kalau Iya, iya, dulu ya kalau ngomong PDAM itu kan banyu kali, terus kemudian keruh, ngono kan ya. Koyoke justru ketika kini airnya PDAM itu justru lebih tidak sehat. Iya. Nah, itu kalau sekarang gimana? Itu dulu gitu ya. Oh, itu dulu gitu ya. Itu dulu. Ya. Dulu, oke. Jadi kami bisa meyakinkan, memastikan bahwa parameter 19 dengan Permenkes 2023 itu kami lolos semua. Oke. Karena komitmen kami kalau nggak lolos nggak dijual. Sekalipun kami menjual ya jadi temuan, tidak boleh dijual. Oh, artinya masih ya wis aman ya dari hasil lab ataupun bagaimana. Itu ada apa istilahnya ya? Ditinjau atau di Ada evaluasinya, ada ceknya ya. Itu tahunan atau gimana? Setiap bulan. Jadi setiap bulan? Jadi setiap bulan itu ada 10 parameter, 12 parameter per bulan. 3 bulan sekali lengkap 19 parameter. Itu wajib, harus lolos. Enggak lolos enggak boleh. Kalau kami menjual kami kena klaim. Ditutup nanti perusahaan. Enggak, artinya menjual ini bukan menjual tiper kan, tapi menjual air yang perpipaan. Air yang perpipaan kepada masyarakat. Iya. Loh, itu ya anggite Perudam itu ya aman airnya, dan apa maneh nek wis dadi tiper pasti ada pengelolaan lagi. Ya. Nah, untuk ngeceknya monggo ayo kita minum sama-sama ini air Siap. tipernya ini Mas Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mas Hasim, kalau yang disediakan atau layanan yang ada di Perudam hari ini tuh apa aja sih, Mas? Kita itu melayani yang pertama basisnya jaringan dulu ya, jaringan perpipaan. Oh, ya ke rumah tangga ini ya. Ke rumah tangga, ke industri itu jaringan perpipaan, tetapi memang sampai saat ini kita masih terus berupaya mengembangkan jaringan itu karena investasinya kan luar biasa macam nanam pipa itu. Iya, guru ngeduke itu kan macam-macamnya itu. Harga pipanya dan ya, macam-macam. jadi satu jaringan perpipaan, yang kedua kita menggunakan layanan tangki, layanan antar ya. Ya. Layanan tangki itu biasanya kami khususkan untuk bantuan kekeringan. Atau industri-industri yang mereka itu belum terjangkau oleh perpipaan. Itu ada juga ya? Ada juga banyak. Kemudian juga rumah tangga atau komunitas atau komunal yang mereka membutuhkan air bersih dari kita. Itu ada juga ya? Ada. Artinya yang tidak terjangkau perpipaan, kemudian mereka membutuhkan air yang aman nih, itu bisa disuplai dari Perudam. Nah, kalau harganya nih Mas. Harga sak tangki ini piro Mas? Harganya ini variatif. Variatif. Nah, inilah Mas yang kemudian kita itu sering menyebut, bahkan saya sering berkali-kali di dalam forum nasional maupun internasional, kemarin di WWF di Bali saya juga menyampaikan. Sampean iki wong Jombang malah forum internasional barang ini ya. Saya itu kan salah satu pengurus Perpamsi. Perpamsi itu kan Persatuan Perusahaan Air Minum Nasional. Saya diberi kesempatan teman-teman nasional untuk berbicara di sana. Kami sampaikan tentang bagaimana tarif berkeadilan. Artinya bahwa air itu tidak boleh disamaratakan. Sehingga basis-basis masyarakat yang bawah itu juga berhak menikmati air yang aman itu. Sehingga industri pun pasti harganya berbeda, sehingga ketemunya kan berbeda. Apa untuk subsidi silang? Contoh di kami sendiri ini untuk musola, hidran, tempat-tempat umum, fasilitas umum, parkir dan sebagainya itu panti jompo, panti asuhan, kami kenakan tarif yang dia itu 70%. 70%. 2.100 per 10 meter kubik. 10 meter kubik itu 10 meter. Nah, itu cuman 2.100. 2.100 ya. Rupiah. 10 meter. Wakeh regane 2.100 ya. Iya. Itu untuk itu mboten per meter kubiknya. Kalau 10 meter kubiknya kan berarti 21.000. 21.000. Iso wakeh. Itu untuk tempat-tempat sosial lah ya. Fasilitas umum dan sosial. Iya, nah nanti kalau rumah tangga biasa, itu berarti dia tidak ada rukonya, rumahnya tidak ada mobilnya, tidak tingkat. Jadi pokoknya rumah yang listriknya 900-an lah. Kalau dulu kan 450 tuh. Ya, sekarang kan nggak ada ya 900. Nah, atau kalau masih sisa 450, kita kenai tarif 2.700. 2.700 per meter. Jadi per bulannya mungkin kalau dihabis 10 ya cuman 27.000. Baru mereka yang rumahnya bagus, tingkat,
ada mobilnya, fasilitasnya lebih lah ya, lebih. Itu tarifnya agak naik dikit. Gitu. Jadi ini yang kami sebut berkeadilan. Oke, Sampai dengan industri ya beda lagi. Industri itu juga kami kenai lebih tinggi untuk mensubsidi silang yang kalangan bawah itu. Ya, artinya regone air banyune podo. Banyune podo, kualitasnya podo. Kualitasnya podo. Layanannya sama. Iya, tapi karena melihat apa air yang berkeadilan itu Iya, tadi betul. ya, artinya bahkan untuk daerah-daerah yang memang kekeringan dan bencana Iya. gratis kan Gratis, ya. betul. Nah, dan ini juga biasanya untuk kekeringan yang nggo desa sendiri biasanya rek apa rek? Cipurapa. Ya, Itu Pelandaan itu. nah, di kecamatan sana Iya, ya itu iya. gratis setiap tahun ngirim juga ya. Kalau besaran kalinya saya kurang pasti ya berapa karena biasanya itu atas dasar permintaan. Kayak kemarin ketika terjadi kekeringan kita nyumbang sekitar 12-an tangki lah. 12 tangki Iya. untuk warga Apakah desa. itu tidak berbayar, Mas? Loh, berbayar? Berbayar. Loh, piro Jadi, Mas? saya- Bayarnya sopo terusan? Nah ini yang menarik. Jadi saya itu sering ngomong ke teman-teman karyawan itu, ayo ngamal gitu. Jadi mereka urunan. Jadi ada istilahnya kaleng berjalan, kaleng air namanya. Itu berjalan ke teman-teman, mereka nyumbang sekenanya, seikhlasnya. Nanti kita belikan tangki ke perusahaan. Oh, artinya banyu-banyune dhewe Tuku-tuku dhewe untuk diberikan ke orang lain. untuk gitu. diberikan ke Iya. warga Cipurapa atau di Iya. wilayah Kecamatan Pelandaan. Loh, Iya. menarik loh, Rek. Menarik ya, artinya insya Allah barokah lah. Amin. Barokah nih lah ya. Nah, itu tadi Mas kalau ini ada enggak di wilayah utara sungai mungkin ya yang agak sulit kan kayaknya di sana ya karena wilayah perbukitan ya. Itu ada juga Mas langganan untuk dikirim rutin melalui tangki itu. Ada, kita bahkan sampai ngimbang. Sampai- Kalau ngimbang ini industri ya, industri. Oh, industri. Tapi ya. kalau yang basisnya perumahan atau rumah tangga belum ada. Oh, belum ada ya. Kita masih menggunakan jalur perpipaan sampai di Kudu, Musian, Kudu, Kabo, kemudian Pelandaan itu ada perpipaan di sana. Oh, iya itu untuk memudahkan Memudahkan ya. distribusi lah Iya, ya. Nah, oke. Mas kalau ngomong no lokus ya atau lokasi ya, kalau di Jombang ini ada berapa titik Mas pelayanan perpipaan termasuk sing Teguh Ngone Kudu dan juga Pelandaan tadi? Kita ini ada 5 kantor. Kantor pusat itu di Jombang, kemudian Bareng, Mojo Agung, Ploso sama Kabo. Kalau Kabo itu Kudu, Pelandaan, Kabo ke Kabo. Ploso itu ya Ploso, kemudian Tembelang masih ikut Jombang. Kemudian kalau yang Bareng itu berarti Bareng, Mojowarno, Ngoro, kemudian Jogoroto. Kalau Mojo Agung itu Mojo Agung sampai dengan perbatasan Nganto itu, wilayah Mojo Agung. Oke, ya mlebu masuk Mojowarno Iya, lah iya, ya. Nah, itu tadi rek. Banyu iku tibake ya. Nek aku sih ngomong ngebor dhewe Mas. Ya. Tapi yo gak ngerti lah yo karena sejak beberapa bulan terakhir ya iku rong dino coklat, rong dino berubah warna lah Iya, ya. iya. Nah, itu juga salah satu apa istilahnya indikasi bahwa air itu kayaknya kurang bagus. kurang bagus gitu. Tapi ya. yang penting gini ya, Hmm. orang-orang itu sering salah tafsir bahwa air yang bening, sorry ya, fisiknya bening, Fisiknya itu bening. berarti sehat. Lo belum tentu. Oh, belum tentu. Makanya tadi kan saya singgung di awal ada 3 parameter biologi, fisika dan kimia itu. Oke. Jadi bening itu belum tentu sehat. Tapi kalau belum tentu aman. Belum tentu Tapi aman. kalau aman pasti bening. Oke, artinya rek masih bening koyok ngene ya, gurung pasti aman. Iya. Tapi berhubung kono mereke yo aman, Aman. ya, harus dijamin sampai Mas Hasim Tiber iki. Nah, dan umpamanya Mas ya tadi kan menyampaikan isok lah njeluk PDAM untuk kemudian ngecek. Kalau sebaliknya Mas, umpamane aku nggawa banyu sak apa ya, sak curigen gitu ya atau sak segini gitu dibawa ke kantor Perumdam dicek itu bisa nggak kayak gitu? Itu lebih baik hubungin kami aja. Karena kontainernya kan khusus, Mas. Tidak bisa sembarang iya, wadah. iya, Ya, iya, kami iya, memiliki iya, wadah-wadah khusus yang dia tidak boleh terkontaminasi. Itu untuk memastikan. Untuk memastikan kualitas air itu ketika diuji di lab tidak berubah. Oke, dari tempat oke, asal oke, gitu. Oke. Nah, kalau ini Mas ngomong, saya sudah 5 tahunan lah ya ini di Perumdam Jombang. Tantangan di Perumdam untuk melayani warga di Jombang ini apa, Mas? Tantangan hari ini Mas? Tantangannya ya luar biasa. Satu, mengubah mindset. Mengubah- Seperti yang saya katakan. Kalau dulu PDAM itu kan akronimnya perusahaan daerah air mandi gitu. Ya betul, perusahaan daerah air mandi. Ya. Ini harus diubah pelan-pelan gitu kan. Satu, bahwa yang kami lakukan di Perumdam adalah menyatakan atau membuktikan kualitas.
Itu dulu. Menjamin Kualitas. Oke. Karena baik dari segi kualitas apapun kami lolos dulu. Kami dipastikan tidak ada masalah dulu. Oke. Dari berbagai pengolahan sumber kita dinyatakan aman dulu. Nah, kalau sudah aman berarti perspektif masyarakat tinggal kita pelan-pelan mendorong ke sana. Yang kemudian mungkin juga tantangan-tantangan terhadap pelayanan ya. Karena kenapa disebut Perumdam itu? Makanya saya membalik paradigma teman-teman bahwa mereka bukan juragan, tapi kita pelayan. Kita melayani. Jadi gerakan kita selama ini adalah ya pelayan. Karena kalau dikatakan kita berbisnis enggak. Tujuannya Perumdam itu kan 3 Mas, didirikan itu oleh PP itu. Yang satu itu layanan dasar itu, yang kedua keuntungan sosial, yang ketiga baru core bisnisnya. Ini banyak orang nggak tahu sebenarnya. Sehingga itulah kenapa Perumdam itu menjadi penting. Ini banyak wacana-wacana atau banyak terjadi di seluruh Indonesia bahwa tidak jarang sekali PDAM itu dimatikan. Sebagai BUMD loh ya. Yang masih PDAM kelasnya. Betul. Sak mimpes-mimpesnya masih dingoni. Karena itu merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam rangka pemenuhan hajat dasar masyarakat. Untuk air tadi. Betul, artinya secara kasare ini betul perusahaan. Tapi yo untungnya adalah tuh keuntungan sosial itu tadi. Keuntungan sosial, macam-macam. Apa Mas di antara tadi kan mengatakan bahwa Perumdam ini ya perusahaan tapi juga keuntungan sosial, baru yang ketiga core bisnis itu kan. Layanan apa Mas yang hari ini diberikan kepada masyarakat? Layanannya yaitu kami memberikan layanan semaksimal mungkin lah. Artinya contoh tumbuhnya investasi-investasi, baik itu industri maupun perumahan gitu kan. Kami support ke sana dengan segala cara, dengan segala upaya sehingga nanti jaringan perpipaan sampai ke sana. Ini itu yang kami kejar. Kalau inovasi Mas, inovasi untuk memudahkan layanan ya. Nah, ini juga dalam rangka mengubah mindset pelanggan ya, bahwa dulu mungkin kalau bayar harus datang macam-macam, daftar harus datang. Di era kami ini kami membuat aplikasi namanya layanan Perumdam. Layanan Perumdam. Bisa diakses ya di tapi masih berbasis Android ya. Jadi dia di Play Store itu bisa dicari layanan Perumdam itu. Itu semua kebutuhan masyarakat tentang air. Misalkan dia mau mengeluh, ada keluhan kebocoran, air kecil, air kotor, tinggal nulis. 24 jam saya jamin karena kami punya tim gercep. Sehari itu 3 shift. Yang saya berani memastikan mereka tidak akan kemana-mana dan pasti akan bekerja. Daftar baru ya kan, dulu antri harus ke kantor, ya kan. Sekarang cukup dari rumah aja, kirim foto KTP sama kakak, sudah dia transfer, besok dipasang. Dan pelanggan bisa tracking nih, misalkan pengajuan saya di tahap mana sih, 1, 2, 3 approve sampai kemana itu. Bisa dicek ya? Bisa dicek. Sampai juga kepada seringkali pelanggan itu kan berkeluh kesah Mas ya. Karena tagihannya kok tiba-tiba melonjak. Tiba-tiba sedikit. Nah, ini kan penyebabnya kira-kira begini, banyak pelanggan itu yang rumahnya terkunci. Sehingga kan petugas itu kan enggak boleh Mas. Jadi kami ini kalau ada rumah terkunci tidak boleh Mas melompat pagar itu. Ini pidana. Nah, ini pidana. Jadi kami harus benar-benar rumah itu tidak terkunci dan kalau bisa memang seizin si pemilik rumah meskipun hanya baca meter aja. Untuk ngecek. Iya. Sehingga barangkali ketika tidak rumah itu terkunci atau apa itu kan teman-teman membacanya adalah tagihan kemarin. Betul. Ketika bisa ketemu langsung dilihat ternyata nilainya lebih tinggi, maka ada kenaikan dan sebagainya. Nah, di aplikasi itu ada namanya catat meter mandiri atau baca meter mandiri. Yang pelanggan yang tidak mau diganggu nih tiap harinya bisa foto itu langsung ke server kami konversi ke uang. Yang dia juga selanjutnya itu terintegrasi dengan tagihan. Saya mau ngecek nih, bulan ini tagihan saya berapa, pemakaian saya berapa, dia bisa kontrol ke meteran. Pak ini kok enggak sama, sampaikan aja di aplikasi, kami pasti datang. Ya. Itu untuk khusus pelanggan PDAM ya? Bisa diakses semua pelanggan, tetapi yang bisa masuk ya yang punya akun. Artinya nek sing anyar boleh untuk daftar liwat itu, dan untuk pelanggan Perumdam, nek sing gurung download ini ya, terus download kabeh durung Mas kira-kira iki? Kami ini insya Allah masih 30%-an lah. 30%. Nanti download aplikasi layanan Perumdam. Nah, itu sampean ngeluh piramid kira-kira Mas? Apanya itu? Setelah diketik keluhan, iki kotor gitu di aplikasi. Itu kira-kira ya enggak sampai lama ya, karena pasti surveyor datang kemudian sekali lagi confirm terus tim datang lah membenahi itu. Cepet lah, adik telepon, adik moro. Nah itu beberapa inovasi yang dilakukan oleh Perumdam hari ini dan kayaknya masih ada beberapa layanan lagi yang ini diinisiasi oleh Perumdam hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam,
Kayaknya wis ngelaki, monggo diminum dulu Mas Hasyim. Nah, tadi aplikasi sudah ada, belum masih 30%-an yang download. Nah, di antaranya beberapa keluhan pelanggan yang kadang-kadang juga di medsos, disampaikan ke surat pembaca nih di beberapa media itu kan kadang-kadang tagihanku saiki marang-marang ngelonjak. Ya, Nah, ya. itu bisa juga lewat aplikasi ini. Bisa, Bisa ya. Nah, ini ya yang penting itu. Terkadang kan gini kan ya. Pelanggan atau masyarakat pengguna Perumdam Tirta Kencana ini harus memastikan dulu bagaimana yang kami sebut sebagai pipa persil. Pipa persil. Pipa persil itu pipa setelah meter. Oh iya iya iya. Jadi iya. kami ada pipa terkoneksi sampai meteran. Oke, Nah setelah ya. meter ini punyanya pelanggan. Oh, Nah seringkali iya, iya. pelanggan biasanya tidak ngecek bahwa pipanya di dalam rumah ini bocor. Oh, Sehingga gitu. apa namanya tagihannya naik meskipun merasa tidak memakai tapi tagihannya naik. Contoh, mereka yang terkoneksi biasanya ada pelanggannya menggunakan dua sumber ya. Satunya itu Perumdam, satunya Sanyo. Oke, Nah, siap, ini siap, resiko siap, sekali. siap. Ya, ya, Karena ya, ketika, ya, ya, ketika tekanan kita tinggi di malam hari, ketika idle kita tinggi tidak terpakai, pasti Sanyonya jebol tusennya itu. Oh, Sehingga air masuk ke sumur. ya, lewat ya, pipa ya, Sanyo ya. yang terkoneksi itu. Ya, Ini ya, sering ya, kali ya, terjadi. ya, 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 ya. Maka pelanggan mestinya ngecek dulu di rumahnya apakah ketika ada lonjakan itu apakah ada kebocoran atau enggak. Ya, Jika ya, memang ya. pelanggan ada apa namanya kesulitan ke sana, silakan kontak kami akan bantu cek. Ya, Tetapi ya. perbaikannya itu ranahnya pelanggan. Ya, Iya. tanda dhewe. Tandano dhewe. Ya, tapi kalau ngeceknya gratis, kan Gratis, gitu ya. ya. Artinya untuk warga masyarakat nih yang memang menggunakan dua sumber, ini lebih baik menggunakan dua jaringan yang berbeda gitu Betul, ya. iya, Untuk iya, aman iya. kebocoran tadi. Karena itu juga bisa jadi salah satu penyebab. Misalkan ada keluhan tiba-tiba ini sering kali ya keluhan di dalam service center kami tiba-tiba airnya kok coklat, airnya kok kotor. Ternyata setelah dicek itu air dari Sanyo. Dari Sanyo ya, ya, Makanya ya, ya. lebih baik dipisah saja lah supaya apa namanya bisa tahu yang mana. Tapi kalau saran saya enggak usah Sanyo Anda, Perumdam aja. Perumdam saja cukup, Cukup, ya. ya. Dan kalau ini yang anu nih, yang sensitif juga di masyarakat. Iya, iya. Engko nek perumdam tambah luwih akeh. Kalau pompa air luwih hemat. Lebih hemat gitu. Nah, kalau hitungannya jenengan gimana? Kalau hitungannya begini, kalau mahalnya itu dari mana gitu kan? Karena kalau saya itu begini, kalau mereka kan tidak menghitung masalah itu ketika beli pompa itu berapa Oke. harganya di awal. Sebut saja dengan pembelian sambungan awal. Oke. Itu ya. lebih mahal Sanyo atau kok merek saya nggak boleh sebut merek ya. Pompa air. Jadi masih lebih mahal alat pompa air itu daripada sambungan awal ke Sambungan kami. awal baru Iya, ya? Baru. Kemudian mungkin mereka membincang tentang listrik dan macam-macam. Tetapi satu pertanyaan saya, akankah mereka dapat air yang aman? Oke. Nah, ini yang tidak bisa dibeli gratis. Iku beda nih rek. Ya, artinya wis lah nang Perumdamai airnya aman. gitu Aman, ya. ya. Dan nek guru jaringan engko ngomong biar disambung lagi lah jaringannya. Ya. Siap. Nah, untuk info ini kalau pasang baru sekarang berapa, Mas? Pasang baru kemarin kita promo di 750.000. 750.000. Kalau pasang reguler 1.050.000. Yo sik larangan pompa air. Iya, ya, masih dan larangan sak pompa air. Pipo-pipo. Iya, dan Nah, sebagainya. Oke. Iku rek ya artinya aman. Bahkan kalau ini Mas sempat kita diskusi ya cek wong-wong roh ini ya. Iya. Itu sakjane tanpa dimasak air yang dari Perumdam ini ya Siap minum? diminum itu Bisa. bisa. Cuman pertanyaannya kan jaringan perpipaannya bagaimana? Ya. Termasuk yang ya. persil di rumah itu. Iya. Itu iya, aja iya. sebenarnya. Kalau jaringan perpipaannya aman, Ya aman. diambil langsung nggak masalah. Iya, enggak masalah. Kalau yang jalur perpipaannya PDAM sendiri diminum langsung. Kami ngeceknya kan di pelanggan ya. Air yang keluar dari pelanggan. Oke. Sehingga pasti dipastikan jaringan perpipaan kami itu aman. Oh, Iya. iya, iku rek. Nah, iku sing yang jaringan sing tutup pipa nih. Nah, apalagi Tiber ini, Mas. Ini sudah berapa tahun ini, Mas? Tiber itu kita inisiasi di 2021, kita launching di 2002 November. Jadi sekitar masih setahunan lah sampai sekarang. Masih Iya, setahunan. kira-kira setahunan Nah, bulan. Kita sudah ngomong bahwa air Perumdam di perpipaan aja aman ya dengan sekian parameter tadi ya. Apalagi Tiber ini ada Ya. berapa parameter, Mas, untuk ngitung akhirnya dijual? Sama, dia juga 22 parameter. 22 Iya, parameter. Cuman dia kan ketambahan SNI dan POM, Mas. Oh, Yang SNI iya, ini iya. parameternya kalau enggak salah berapa ya? 30 berapa lah, saya lupa lah teman-teman yang
yang BPOM juga itu. Ini lebih ketat lagi pengawasannya. Oke. Lebih ketat lagi, dia setiap bulan harus ada laporan, setiap tahun harus ada visiting dari BPOM. Kalau nggak lolos ditutup Mas, ditutup. Oh, ditutup lah ya. Boleh jualan Ya. Balik mana? Aman wis ta lah. Aman. Untuk apa jenenge air yang di rumah tangga Tibernya ya pasti lebih aman. Nah, Mas, setahun lah ya ini produksi Tiber. Gimana Mas? Kalau hari ini air minum kan banyak. Ada yang multinasional tuh ya, beberapa merek besar, belum lagi yang lokal-lokal. Gimana? Untuk kemudian apa sih rek katanya ngomong bersaing di tengah masyarakat. Tapi sebelum itu gimana Mas? Sejarahnya kok akhirnya membuat Tiber ini? Oh iya. Jadi awalnya itu kami ini tertantang gitu. Memang sih sebelum saya masuk ke Perumdam itu, di salah satu makalah yang kami proposkan itu waktu itu adalah kami ingin membuat air kemasan. Yang saat itu belum ada. Ya. Kebetulan karena memang keadaan agak molor-molor gitu, jadi tertunda setahun setengahan lah. Tapi katakan saya terus dikasih tantangan challenge sama baik itu eksekutif maupun legislatif. Oh iya. Setiap kemana-mana saya dipamerin. Ini loh ada gini, air kemasan maksudnya ya. Ya. Iki wis gawe Iya. Ngono kan ya. Jadi ternyata air minum kemasan itu menjadi kebanggaan daerah. Kalau mereka punya. Iya, Contoh kemarin Solo ke kami. Solo lebih dulu menginisiasi membuat air kemasan, tapi belum jalan. Oke. Iya. Ke kami. Kemudian Balikpapan namanya kebetulan sama Tirta Kencana sama dengan kami namanya. Mereka pelanggannya 180.000 ke kami kok diskusi tentang ini. Iya. Itu sebenarnya jadi kami tertantang untuk membuat ini, alhamdulillah bisa. Karena memang kami memiliki salah satu air yang luar biasa, kandungan mineralnya ada di Bareng. Jadi dipastikan ini di kaki lereng Gunung Anjas Moro lah kira-kira air ini. Ini air artesis, jadi bukan ngebor bukan apa, jadi muncul sendiri. Oke. Sumber ya, kandungannya luar biasa mineralnya dan TDS-nya pun dari awal sudah bagus dia. Jadi yang tinggal kita beri sentuhan, kalau bahasa teman-teman mystical touch lah ya. Ada doa-doa yang membuat dia menjadi nyaman gitu. Kalau tantangannya sih saya yakin begini, karena memang kami sering dibincang orang kenapa seberani itu dengan produk baru kok harganya agak tinggi katanya. Kami menyebut enggak tinggi, karena untuk cup saja kita yang isi 48 loh ya, itu bukan yang dikurangin. Produk lain ada yang dikurangin. Oh iya. Iya, enggak benar. Itu kita 20.000 yang cup, yang ini ya 20.000. Terus yang ini isinya 24 satu dosnya itu dia dijual di harga 34.000. 34. Jadi 1.400-an lah per buah ini ketemunya. Kalau yang gede ini dia di 40.000. Kalau persatuannya sekitar 1.600-an. Gak sampai 2.000. Iya, jadi kalau di retail macam-macam ya lah. Masih untung lah gitu ya retailer. Kalau masalah persaingan dengan usaha atau air kemasan manapun, kami yakin selama kualitas kami menjaga kualitas. Kemudian tujuan kami sekali lagi bahwa ini bukan murni bisnis, tapi bagaimana memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Contoh Mas, salah satu peduli kami di dalam stunting, kami bagi-bagian ini loh Mas, gratis. Karena tadi bahwa salah satu parameter stunting itu adalah kualitas air yang buruk. Nah, ini akhirnya juga selain untuk promosi lah kan. Ini juga dibagikan terutama untuk ini kawasan-kawasan yang terindikasi stunting. Rawan stunting. Loh, rek, ya apa? Sumber api, ya kan? Diberi sentuhan mystical touch, ya kan? Ditungani. Nek pas apa maneh Jombangi kontra santri lah ya. Nah, iki ya pasti ono tunggu-tungune dan wani Mas, iki insyaallah barokah. Amin. Makanya namanya kan Tirta Berkah ini. Oh iya, katanya ngomong iki Tiber iki opo gitu loh. Dia itu Tirta Berkah. Tirta Berkah ya. Sebenarnya satu sih Mas, saya itu tertantang ketika waktu itu midhangantaken dawuhnya Gusmus. Ketika di 1000 harinya Gus Dur kalau enggak salah. Gusmus itu menyatakan, Jombang coba cek airnya karena banyak tokoh luar biasa lari dari Jombang. Ya. Nah, apa maneh ono kata-kata ngono rek? Iki Gusmus sing ngongkon ngecek banyune Jombang. Kok banyak tokoh-tokoh nasional tokoh-tokoh penting lahir di Jombang. Wah, aku koyokan kudu. Rek iki engko ya galone diganti Tiber ya koyo ya. Nggo ngarep iku ya, aja liyane. Nah, Mas, ini
sudah 5 tahun nih ya di PDAM atau di Perumdam Tirta Kencana, dan luar biasa sudah lahir produk bahkan jadi rujukan lah ya. Solo, mana Balikpapan, dan kayaknya juga ada daerah-daerah lain yang kepingin studi banding lah ke sini. Betul. Nah, harapan ke depan Mas untuk Perumdam Tirta Kencana ini, atau ada rencana yang ingin dilakukan nih di tahun-tahun ke depan? Tahun ke depan insya Allah kami akan terus menggenjot perpipaan sehingga cakupannya menjadi lebih luas lagi wilayah cakupan kami. Termasuk kemudian kami juga ingin bersinergi dengan masyarakat untuk terus kita ayolah menggunakan air yang aman. Sehingga tugas pemerintah salah satunya dalam konteks pelayanan mengurangi stunting itu agak ringan gitu ya. Memang sederhana tapi ini dampaknya luar biasa dahsyatnya gitu. Maka perlu kesadaran tadi, perlu edukasi, perlu pendekatan bersama-sama, effort bersama-sama bahwa mari kita gunakan air yang aman gitu. Kemudian nanti selanjutnya juga kita pasti akan mengembangkan pengolahan-pengolahan berbasis teknologi yang kekinian lah ya. Contohnya SCADA, mini SCADA. Jadi sehingga mengurangi manpower, mengurangi manusia dalam kerangka lebih tepat. Contoh kami di dalam dulu kan PAC ya, masyarakat itu kaporit. Kaporit, oke. Ambu kaporit macam kita tidak menggunakan kaporit sama sekali. Kita Iya, ubah menjadi gas iya. klor yang dia itu menggunakan teknologi injek, sehingga dia per secondnya tahu ini kandungannya berapa, keluarannya berapa, dan harus berapa miligram diinjekkan per secondnya itu. Artinya teknologinya ini sudah teknologi ya tinggi sudah sebegitu lah ya, sudah sebegitu itu. Cuman memang ekspos ini kan jarang kita sampaikan. Yang penting kami komitmen bahwa sudahlah kami akan menyediakan air yang aman sesuai dengan parameter yang diwajibkan oleh kementerian itu aja. Air aman, air untuk semua warga dengan air yang berkeadilan, dan tentunya air adalah sumber kehidupan dan harus dipastikan aman, karena ini juga akan menjamin kelangsungan kehidupan generasi nanti. Jangan berikan minum atau jangan berikan kualitas air yang buruk kepada generasi penerus kita, karena generasi emas akan ada di 2045. Rek, ojo lali ya. Kantor Perumdam nggo sebelah perapatan. Nah, di sana saja kepingin apapun, kepingin info atau bahkan bisa lewat aplikasi, itu nanti bisa menghubungi Perumdam Jombang untuk memastikan air yang kita konsumsi aman. Matur nuwun rasan-rasan kita hari ini Mas Hasim ya. Rasan-rasan air, rasan-rasan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.